ini adalah keinginan saya begitu ya, untuk memahami lebih jauh tentang pelayanan bahasa isyarat ya, latar belakangnya apa, lalu ya apa kesulitannya, mungkin juga kegembiraannya, mungkin bisa diceritakan di sini. Oke, silahkan mungkin mulai dari Kania ya. Silahkan, ada Kakak, ada Andrew, ada Kania. Oke, sebelumnya terima kasih Om untuk undangannya. Mungkin saya akan memulai dari perjalanan saya belajar bahasa isyarat. Saya belajar isyarat itu dimulai pada tahun 2016 saat saya ketemu dengan teman saya namanya Surya di sebuah kafe waktu itu ya. Di sebuah kafe dia mengajak saya untuk belajar bahasa isyarat di Car Free Day. Nah, saya pikir kayaknya seru nih, saya pikir gitu kan. Ya udah deh, saya coba datang ke CFD. Waktu datang ke Car Free Day, tiba-tiba saya ketemu Andrew. Kebetulan Andrew di situ yang jaga di di meja itu ada Andrew. Dan saya ingat Andrew itu adalah kakak dari teman sekelas saya waktu saya SMP. Jadi jauh tuh Om ke belakang kan. Saya ingin, kok kamu ada di sini? Saya tanya gitu, saya ingat banget. Kok kamu ada di sini? Oh iya, saya tuli. Saya ingat banget Andrew ngomong begitu dan saya langsung, oh kirain dulu kamu tuh pendiam, nggak maksudnya anak yang pendiam, jarang bergaul gitu ya. Kalau anak SMA kan begitu tuh. Tapi terus saya pikir, oh ya ampun, jadi ternyata selama ini saya nggak tahu kalau Andrew tuh tuli gitu. Di situ Andrew menjelaskan tentang budaya tuli, tentang bahasa isyarat awal-awal tuh seperti apa sih, misalnya abjad, lalu kalau cara berkomunikasi awal-awal tuh seperti apa, itu di 2016 saya ingat. Nah, keterusan sampai di 2017, itu saya ingat saya masuk level 1 atau 2 gitu, kelas bahasa isyarat. Di 2017, Andrew datang ke ibadah GKI Pondok Indah, malam tahun baru. Nah, ketika itu saya lagi duduk di bawah, saya di bawah, terus saya lihat ke atas, si Andrew, saya bilang gini, itu Andrew ngapain? Dalam hati gitu Om, Andrew ngapain? Kok duduk tapi kok di balkon? Dengan kondisi dia hanya baca liturgi aja gitu. Dan itu membuat hati saya tergerak bahwa, ternyata teman-teman tuli ini memerlukan akses jika ibadah. Akses seperti apa? Karena liturgi pun tidak cukup Om. Karena liturgi kan hanya sebatas rangkaian ibadah sepanjang hari, sepanjang jam itu kan Om. Bukan secara detail khotbahnya. Kalau sekarang kan mungkin untuk orang-orang tua ada ya Om ya. Kalau sekarang. Tapi pada saat itu kan nggak ada gitu. Di situ saya panggil Andrew, saya tanya, Andrew, kamu tadi ibadah, terus kamu paham apa yang disampaikan? Ya aku cuma baca liturgi aja, aku nggak paham. Tapi khotbahnya tentang apa, ini tentang apa. Oh oke. Nah pada saat itu saya ingat saya langsung kontak kakak, saya kontak Sinta. Kebetulan mereka berdua ada di anggota GKI Kebayoran Baru. Saya kontak, saya bilang kayaknya kita perlu deh bikin survei. Maksudnya melihat kira-kira akses seperti apa nih yang dibutuhkan oleh teman tuli di gereja yang pada saat itu masih offline. Akhirnya itu mulai saat itu setiap hari Minggu misalnya minggu di bulan, saya lupa bulan apa, tapi kalau nggak salah agak-agak pertengahan ya, September Oktober itu, minggu pertama saya di GKI Pondok Indah bersama dengan kakak, gereja sore, dengan Cinta, Andrew ikut juga. Ntar minggu depannya saya, kakak, Cinta, kita melayani di GKI Kebayoran Baru dengan situasi kita bawa kursi sendiri Om. Jadi kita nenteng-nenteng kursi, duduk persis di depannya teman tuli, supaya dia bisa paham benar-benar kita menjuru bahasakan dari awal ibadah sampai selesai, sampai berkat gitu ya. Nah itu sebuah pengalaman yang luar biasa, perjalanan sekitar 2 tahun, 1 sampai 2 tahun, sampai akhirnya GKI Kebayoran Baru memulai duluan dengan Deaf Awareness waktu itu. Mulai dengan Deaf Awareness, GKI Pondok Indah dulu masih berjuang. Saya masih memperjuangkan karena kebetulan saya sendiri ya di situ. Gitu. Jadi tapi sudah mulai ada membuka bahwa
teman-teman tuli itu perlu akses, bukan cuma akses secara teks di ibadah, tapi mereka perlu perlu ada juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan, menjurubahasakan seluruh ibadah gitu. Sampai pada titik waktu itu saya ingat yang klimaks ya, saya bertugas itu di emeritasi Om Rudi. Nah itu pertama kalinya ya, maksudnya bahwa jemaat lihat juga gitu ya bahwa teman tuli itu bisa melayani karena saya ingat ada bahasa isyarat di emeritasi Om Rudi sebelum waktu pertama lagu 10,000 Reasons. Di situ kita membuka mata jemaat bahwa ya teman tuli itu bukan berarti mereka nggak bisa apa-apa, mereka tidak bisa melayani seperti kita, mereka bisa dengan bahasa isyarat. Di situ ditunjukkan, saya ingat Kak Sorta nyanyi 10,000 Reasons dengan bahasa isyarat. Waktu itu Andrew juga datang, dan itu menurut saya hal yang luar biasa. Sampai nyampainya di pandemi, itu juga perjalanan iman juga, karena mungkin Om ingat ya, di 15 Maret 2020 kita tutup gereja, dan itu pada saat itu kan benar-benar yang Om cuma maksudnya para pendeta hanya berlima dengan musik ya Om ya. Di situ saya waktu saya nonton itu saya tersentuh banget Om, karena maksud saya gini, ini kalau begini terus teman tuli ngertinya gimana ya gitu. Di situ saya bingung, saya mesti ngomong sama siapa, saya harus menyampaikan kemana. Saya cuma bisa bilang sama mama waktu itu, mah gimana ya. Terus mama langsung bilang, coba kamu kontak sama Mabit Ibadah. Oh ya udah gitu. Udah, ketika saya kontak Mabit Ibadah, puji Tuhan nyampe gitu pesannya, dan keinginan saya juga tersampaikan. Dan mereka hanya bertanya, oke, perlunya apa aja, apakah perlu kursi atau perlu layar atau perlu apa gitu ya. Waktu itu mereka langsung menyediakan ya dengan layar di depan kayak promptor begitu Om, sama kursi untuk kita menerjemahkan gitu. Dan dari situ terus berjalan hingga saat ini, dan menurut saya itu perjalanan yang luar biasa. Dari berdua sekarang sudah nambah jadi bersepuluh ya, menambah dari Dea dari Kebayoran Baru waktu itu juga membantu kami, serta ada 7 orang yang masih dalam bimbingan kelas bahasa isyarat gitu sih Om. Itu kurang lebih perjalanan bagaimana saya belajar bahasa isyarat sampai saya akhirnya menjadi seorang juru bahasa isyarat di gereja. Itu kira-kira belajarnya selama berapa lama? Saya belajarnya sampai akhirnya menjadi juru bahasa isyarat 3. Mau tahun keempat sih Om ini. Tahun keempat ya. Berarti ini sudah berjalan sekitar hampir 4 tahun ya kalau gitu. Iya. Mulai dari keinginan untuk melakukan itu sampai saat ini ya pelayanan dan saya lihat sekarang banyak juga yang berminat gitu ya, pengen juga melakukan pelayanan ini. Nah mungkin saya tanya dari Andrew ya, Andrew. Boleh tanya juga, tentu ada, ini kan tadi dibilangkannya kebutuhan ya, sejauh mana sih sebetulnya kebutuhan yang memang menjadi kerinduan ya dari teman-teman begitu ya, sehingga ya artinya ketika mendapatkan pelayanan ini bagaimana reaksinya gitu ya, karena tadinya kan nggak ada ya, atau memang sudah ada saya nggak tahu. Mungkin Andrew juga bisa ceritakan sedikit latar belakang gitu ya, sehingga kita tahu lah itu merupakan kebutuhan teman-teman gitu. Salam, perkenalkan nama saya ANDREW, Andrew ini nama panggil saya, dan saya seorang tuli. Saya sejak 8 bulan, sejak bayi, saya sudah didiagnosis tuli. Saya demam tinggi pada saat itu, dan kehilangan pendengaran saya. Kemudian saya tumbuh seperti ini, dan seutuhnya sampai sekarang saya tuli. Nah, saya tumbuh dewasa kira-kira ketika saya usia TK, pada saat itu saya sedang bersekolah minggu. Saya hadir di sekolah minggu, saya mengikuti kegiatan di sana hanya berdasarkan apa yang disampaikan secara visual, tapi saya tidak memahami apa yang dituturkan di sekolah minggu. Setelah itu, ketika sudah lebih dewasa, saya mengikuti ibadah. Pada saat itu saya bergereja di Fatmawati, tetapi bukan di GKI, namanya adalah GSCA. Ya,
GSJA itu berlokasi di Fatmawati, jadi bukan di GKI. Sejak sekolah minggu sampai saya beribadah di gereja tersebut, saya masih tidak memahami apa yang dipaparkan. Kedua orang tua, mungkin pihak gereja pun tidak memberikan informasi apapun kepada saya, akses pun tidak ada pada saat itu. Setelah itu, saya berusaha mencari tahu, sebenarnya kalau kita bicara tentang juru bahasa isyarat, saya sendiri pada saat itu belum punya kesadaran sendiri tentang adanya orang-orang yang bisa berbahasa isyarat. Nah, biasanya saya hanya mengandalkan liturgi saja. Jadi saya hanya membaca Alkitab, saya hanya baca tulisan, saya memang baca, tetapi hati saya tidak tersentuh. Belum ada sentuhan di hati saya pada saat itu. Tapi itu seperti itulah yang saya jalani dari waktu ke waktu. Saya pun datang ke HKBP. Pada saat itu di HKBP Menteng, saya mengikuti kebaktian atau ibadah di sana. Di sana ada layar dan menampilkan lagu-lagu. Jadi hanya ditampilkan teks lagu saja. Jadi saya merasa ketinggalan jauh dibandingkan yang lain karena akses tidak ada dan sekali lagi hati saya tidak tersentuh. Pada tahun 2016 atau 2017 saya bertemu dengan Kania seperti yang Kania sampaikan tadi. Sebenarnya memang kita pernah bertemu ya, dan saya seperti pendiam karena saya malas berinteraksi pada saat itu karena saya capek kalau harus membaca gerak bibir orang-orang. Andaikan Kania atau mengobrol dengan adik, mungkin saya juga masih tidak memahami apa yang disampaikan. Jadi kalau mau minta tolong bantuan kakak pun juga mengobrol kan dengan Kania. Jadi hanya sebatas tegur sapa aja, hanya senyum aja gitu ya. Di awal-awal itu seperti begitu. Nah, setelah itu tadi disebutkan ada satu gerai di Car Free Day, belajar bahasa isyarat di sana, dan memang Kania mengenali saya, dan saya amazed juga karena Kania juga ingat saya gitu. Dan untung banget ternyata Kania, ya kita ketemu di situ. Pada tahun 2017, pada saat itu saya iseng aja sebenarnya tanya kepada Kania tentang gereja. Kania bergereja di mana? Ternyata di GKI Pondok Indah. Kebetulan sekolah saya di Tirta Marta. Kebetulan gereja itu lokasinya di dekat Tirta Marta. Ya, dan saya menyadari, oh ternyata gerejamu di situ ya di dekat Tirta Marta. Ya sudah, akhirnya saya putuskan, saya iseng deh datang, tidak janjian dengan Kania. Kok ya Kania ternyata menanyakan kepada saya kenapa saya datang ke situ, dan tanya ke saya duduk di mana, saya jawab saya duduk di atas. Saya nggak sadar kalau Kania memperhatikan saya pada saat itu, karena saya hanya fokus pada HP ataupun liturgi yang ada. Ternyata Kania WhatsApp saya pada saat itu mengirim pesan kepada saya, dan saya sampaikan bahwa saya tidak sepenuhnya mengerti, saya hanya mengikuti liturgi saja, tetapi belum tersentuh, hati saya belum tersentuh. Setelah itu, ke depannya saya datang lagi ke GKI Pondok Indah, dibantulah, didukunglah dengan bahasa isyarat. Saya awalnya tanya, ini nggak apa-apa nih duduk seperti ini, kan orang lain akan melihat ya, grogi juga nih, tapi ternyata nggak apa-apa. Kita Kania merasa ini nggak apa-apa, tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, fokusnya ke Andrew aja. Ya, jadi dalam prosesnya misalnya ada lagu-lagu, kan ada kata-kata, kalaupun pada saat itu belum dipahami isyaratnya, Kania tanya saya, ini isyaratnya apa untuk beberapa kosakata yang ada di lagu tersebut. Itulah prosesnya. Kemudian saya bertanya kepada kakak. Saya tanya, kakak kamu bergereja di mana? Dijawablah di GKI Kebayoran Baru. Oh, sama-sama GKI nih. Awalnya saya bingung ini bedanya apa, tapi coba saya datang ke GKI Kebayoran Baru. Dan ajak Kania juga untuk pelayanan pada saat itu. Kania dan kakak ini namanya agak kelibet di isyaratnya. Mohon maaf karena sama-sama Kak. Ya, jadi pada saat itu ke GKI Kebayoran Baru, mereka melakukan layanan juru bahasa isyarat. Awalnya orang ini pengaturan duduknya ini gimana, orang-orang kan akan lihat ya,
Tapi nggak apa-apa, kata saya, ini merupakan satu awal advokasi, satu langkah advokasi. Ya kira-kira seperti itu, dan itu terus dilakukan. Nah kebetulan pada saat itu ada penatua, yang melihat kakak, karena kebetulan penatua itu kenal kakak dan bertanya-tanya kenapa posisi duduknya seperti itu. Setelah selesai ibadah, itulah saya merasa tersentuh. Apa yang saya ikuti tadi bisa saya pahami. Apa yang diisyaratkan oleh teman-teman ini bisa saya pahami, dan disitulah hati saya tersentuh. Dan saya berterima kasih ke atas aksesibilitas yang diberikan melalui layanan juru bahasa isyarat ini. Ketika penatua itu datang setelah ibadah, beliau bertanya-tanya kepada kami, kepada kakak dan yang lainnya. Lalu kami bertanya, apakah perlu izin untuk melakukan ini? Kami bilang, ya ini perlu disampaikan, ini sebagai bagian advokasi. Nah, langkah itulah yang dimulai. Dan mereka baru menyadari bahwa ada jemaat tuli yang beribadah di sini. Yang sebelumnya tidak ada, mungkin belum ada data, ada keluarga yang mungkin sebenarnya punya anggota keluarga tuli, tapi mereka masih merasa malu akan keberadaan mereka. Nah, belum ada datanya. Nah, karena mungkin mereka berpikir, semuanya kan yang ada di situ anggota jemaat dengar, tetapi tidak ada data khusus yang menandai jemaat ini disabilitas apa. Nah setelah itu pada saat itu kami tidak duduk di dalam gereja, tapi kami duduk di pelataran gereja, jadi cukup panas pada saat ini. Beberapa kali, dan itulah merupakan langkah advokasi kami sampai akhirnya sampai ke majelis jemaat yang ada di sana. Dan mulailah kami diajak untuk berdiskusi oleh salah satu majelis bidang. Kami memberikan masukan terkait layanan inklusif di sana. Setelah itu, saya pun siap untuk bergabung dalam langkah advokasi ini dan untuk memberikan penyadaran terkait tuli. Ya, jadi adanya deaf awareness di sana. Seperti itu. Yeah. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pemaparan tentang deaf awareness. Setelah pemaparan itu dibukalah kelas bahasa isyarat. Dan saya senang sekali karena layanan inklusif itu terjadi hingga sekarang. Jadi terima kasih Kania yang sudah bantu advokasi di GKI Pondok Indah. Begitu juga terima kasih untuk kakak untuk dukungan advokasi, dan juga Sinta untuk dukungan advokasi di GKI Kebayoran Baru. Itu cerita, itu dari saya. Baik, terima kasih Andrew ya. Jadi banyak hal tadi, saya nanti akan kembali ke Andrew lagi ya. Di sini kan ada kakak ya, yang dari GKI Kebayoran ya. Nah, saya nggak tahu apakah bersama-sama pada waktu itu dengan Kania, ya, atau duluan kakak, lalu menular ke Kania, lalu kemudian lanjut ada menular ke yang lain-lain gitu, ya. Ceritanya gimana nih kakak, kalau boleh tahu juga? Oh, sebelumnya saya tanya dulu, Kania, ini aku JBI atau juga ikut ditanyakan? Sebenarnya kakak JBI, tapi kalau Om Tumpal mau tanya, ya aku bantu. JBI nggak apa-apa. Tapi, ya kan? Oke. Ya, mungkin saya tanya dulu Andrew. Oke, kalau saya minta kesepakatan dulu, soalnya karena sorry, saya sebagai JBI kalau ditanya saya harus tanya dulu. Nggak apa-apa kalau saya jawab Andrew. Oke, nggak apa-apa. Iya, awalnya perkenalkan nama saya Kakak, ya saya anggota GKI Kebayoran Baru, dan awalnya sebenarnya dari Kania sih. Ceritanya akan sama sih, pendeta. Jadi Kania mengajak saya hanya ingat tuh acara ini loh Andrew, kalau nggak salah Hari Bahasa Isyarat Internasional, saya lupa deh di Kominfo atau kapan gitu. Lalu saya diajak Kania, tapi saya tuh tipe nggak mau sendirian, jadi saya ajak Sinta ini juga sebenarnya waktu itu juga baru mendalami bahasa isyarat gitu, 2017 kalau Sinta. Ya sudah, kebetulan dia juga belajar bahasa isyarat. Lalu kami pertama kali ke GKI Pondok Indah. Sama ceritanya, saya, Kania, dan Sinta duduknya gantian, jadi kami ambil kursi lipat
Di GKI Pondok Indah kan kami duduknya, saya ingat ketika masuk pintu kami ambil sisi sebelah kanan, lalu kami benar-benar dekat pintu kaca itu, lalu ambil satu kursi lipat yang duduk menghadap ke arah Andrew. Udah itu yang pertama. Minggu depannya, jadi sebenarnya kami tuh menyesuaikan jadwal Andrew juga. Saya Andrew minggu ini mau kemana? Nah biasanya selang-seling dari GKIPI kemudian ke GKI Kebayoran Baru. Itu selang-seling. Biasanya kami milih jam 8. Waktu itu di GKI Kebayoran Baru, Andrew pada saat itu kami janjiannya jam 8 pagi. Seperti itu. Yaitu seperti tadi, kami mengambil kursi lipat yang ada di gereja, kami putar. Jadi sebenarnya kalau kepikiran untuk teman-teman tuli atau sahabat tuli ini, sempat kepikiran, tapi memang di movement pertama itu Kania yang ajak. Nah, ya seperti Andrew sampaikan tadi, penatua notice, lalu kami ditanya, kirain mau dimarahin pendeta, ternyata hanya ditanya, karena mereka merasa apa ini gitu. Mungkin mereka hanya kaget aja ini apa, karena duduknya kan kita tahu ya kalau di GKI kan rapi, semua menghadap satu titik, kok ini tiba-tiba ada 2 orang duduknya kebalik. Lalu kebetulan umat di sekitar pun kalau saya lihat mereka juga notice, oh ini yang itu ya bahasa itu ya, mereka belum tahu kalau itu bahasa isyarat. Ya, lalu ternyata disampaikan ke majelis bidang persiapan ibadah. Nah, kebetulan pada tahun 2018 di DKI Kebayoran Baru ada kegiatan Bulan Seni dan Budaya Gereja atau BSBG. Di kegiatan itu salah satu panitia teringat, bukankah kalau kita bicara tentang budaya maka bahasa itu tercakup. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang bahasa isyarat ini tentu tidak bisa kita tinggalkan. Karena kan biasanya kalau di GKIKB ada BSBG, berbagai bahasa digunakan ya pendeta, bahasa Batak, bahasa Jawa, Mandarin, sampai bahasa Ini ada bahasa Indonesia. isyarat ya. Nah iya, tapi pada saat itu kan panitianya sudah terbentuk. Kemudian rundown pasti sudah siap dong ya. Jadi saya pribadi sebenarnya ditanya oleh salah satu panitia, mulai ditanya dari nol, kenapa nyebutnya tuli, kenapa nggak tunarungu, apa itu bahasa isyarat, apa yang mereka gunakan. Jadi saya dengan kapasitas saya pada saat itu, karena saya sendiri juga studi tentang bahasa isyarat dan ketulian, jadi dengan kapasitas saya coba jelaskan. Lalu di situ ditanya dari kecil sampai hal besar terkait ketulitan dan bahasa isyarat. Nah di situ saya bilang, tapi dalam melakukan ini saya nggak mau sendiri, kita harus ada tuli yang kita ajak. Nah dari situ saya mengontak Andrew. Saya ingat banget malam-malam mengontak Andrew ini ada satu gagasan dan ide, bersediakah Andrew untuk mendukung dan terlibat gitu ya. Dan pada saat itu Andrew juga bersedia untuk terlibat dalam kegiatan ini. Nah itu jadi di akhir bulan tersebut ditampilkan bahwa diperkenalkan sedikit tentang bahasa isyarat. Jadi ada tim yang menulis tentang ini, dimasukkan ke warta baca dan dimasukkan ke video, hanya untuk memberikan sedikit insight bagi umat bahwa bahasa isyarat itu ada dan itu ada di tengah-tengah kita. Nah prosesnya seperti yang disampaikan tadi, dimulai dengan deaf awareness, karena kami mempercayai belajar bahasa isyarat itu perlu memahami deaf awareness, karena kita belajar tidak hanya bahasanya tapi juga belajar budaya dan aspek ketuliannya. Jadi dimulai dari deaf awareness, lalu kami adakan kelas bahasa isyarat hanya untuk usher pendeta, jadi untuk penyambut jemaat. Jadi pada saat itu kami tim dari Maghrib Persib kalau nggak salah memilih 10 orang yang memang komit untuk melayani, khususnya melayani sahabat tuli gitu. Jadi 10 orang ini mengikuti kelas 10 kali pertemuan, hanya boleh izin 2 kali. Nah setelah itu sambil mempersiapkan mereka belajar bahasa isyarat, kami tim juga menyiapkan beberapa keperluan untuk mendukung pelayanan mereka nanti sebagai usher gitu untuk sahabat tuli. Belajarnya juga sederhana seperti ya selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, lalu bisa bertanya kalau ada sahabat tuli. Mungkin kalau di GKKB penyebutannya sahabat tuli, kalau ada sahabat tuli
bertanya di mana toilet ya, mereka bisa tahu arah dan lokasi. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi seperti daily conversation, tapi memang yang kira-kira ditargetkan untuk kebutuhan kalau di gereja ketemu sahabat tuli itu bagaimana sih. Nah itu diharapkan setelah belajar interaksi itu lebih tinggi ketika ibadah, setelah selesai ibadah, maka diharapkan mereka punya kemahiran yang lebih baik lagi. Nah pada saat ini sebelum pandemi, kebaktian untuk yang kami istilahnya ibadah ramah sahabat tuli itu di GKKB mungkin seperti di GKI Berbeda ada 5 kebaktian, tapi kami pun juga memilih hanya jam 10 pagi dan itu berdasarkan diskusi kami dengan Andrew dan dengan teman-teman tuli lainnya. Alasan pemilihan jam 10 adalah karena biasanya kan kalau tuli setelah selesai kegiatan ada kumpul-kumpulnya ya, itu satu bagian hal yang biasa. Nah jam 10 itu kan abis itu kosong baru jam 5, jadi jam 10 lah dipilih dan kami juga berdasarkan survei kami tanya-tanya juga. Tapi sebelum kami membuka layanan ini pendeta, kami survei ke katedral, kami survei ke GBI Roksimas Sungai Yordan, kami survei ke GKI Pinangsia, saya lupa, saya ingatnya 3 gereja ini. Jadi untuk GBI Sungai Yordan dan GKI Pinangsia itu mereka untuk mereka disebutnya komisi tunarungu, jadi mereka ruangan tersendiri. Kalau di katedral format kebaktiannya adalah umat dengar dan umat tuli berada di satu ruangan. Hanya saja kursi untuk umat tuli kalau di katedral itu disediakan khusus. Nah, format yang di GKI Kebayoran Baru mengadopsi seperti yang di katedral dengan harapan umat dengar yang hadir beribadah pada saat itu bisa gabung dengan tuli dan tidak lagi terkejut atau kaget akan keberadaan sahabat tuli di tengah-tengah mereka. Tapi awalnya memang kami yang ajak. Ya. Oke, saya seneng banget gitu ya ketika mungkin belum lama ini ya, waktu itu saya sebagai pendeta, tapi sekaligus juga reaksi jemaat begitu ya, ngelihat ada hal yang baru kan gitu. Khususnya kan ini terjadinya di saat pandemik ya, jadi online ya, pada saat online. Nah, menurut saya ini gagasan yang bagus banget ya, karena di saat online justru melalui online ini ada banyak ya, sahabat-sahabat tuli yang juga dapat punya kesempatan untuk mendengar ya, untuk mendengar kayak tadi misalnya Andrew mengatakan kalau hanya membaca liturgi, aduh kurang ya penghayatannya, nggak menyentuh lah katakanlah gitu ya, sampai punya kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan ya, lalu bahkan bisa kalau saya lihat ya, bahkan nyanyinya pun juga ada bahasa isyaratnya ya, jadi akhirnya juga jadi tahu begitu. Nah, mungkin kembali ke Kania, saya kembali ke Kania. Kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang muncul gitu ya? Apakah juga ada kebosanan atau rasanya seperti apa sih kalau melayani? Karena kan ini butuh effort menurut saya ya. Jadi bukan nggak gampang lah. Kayak tadi misalnya kakak mengatakan ada budayanya nih. Ya, dari budaya yang seperti ini ke budaya yang lain. Jadi bukan sekedar hanya bahasa isyarat, tapi juga ada kontekstual, ada budayanya lah gitu ya, yang juga harus dipahami dengan baik gitu. Mari kan ya, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih yang hambatan, tantangan, atau boleh juga yang menyenangkan dan segala macam mungkin ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya Om ya, kalau dalam pelayanan JBI itu, dalam pelayanan juru bahasa isyarat itu memang sebuah perjalanan iman yang menurut saya luar biasa. Karena apalagi terutama waktu pandemi ya, karena kan itu benar-benar tiap minggu berdua, nggak ganti-ganti, sampai kita tuh sampai jadi pertanyaan jemaat gitu loh Om, bahwa kalian nggak capek ya? Kalian nggak mau cari pengganti? Kalian nggak mau, ya dengan pertanyaan-pertanyaan jemaat yang mungkin mereka belum paham bahwa menjadi seorang juru bahasa isyarat itu prosesnya panjang. Bukan hanya belajar bahasa isyarat sebentar lalu bisa menjadi JBI gitu. Enggak, ini sebuah perjalanan yang bertahun-tahun gitu. Jadi kalau ketika mereka bertanya gitu ya saya balikin lagi. Kembali ke komitmen kami ketika kami sudah waktu itu ketika kami sudah melangkah untuk masuk ke dalam ibadah online gitu, ya kami harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke, tiap minggu harus berdua, nggak ada gantinya, nggak apa-apa.
tujuan kami kan tujuan kami melayani untuk membuka akses, memberikan akses untuk teman-teman tuli agar mereka bisa bisa mendengar, merasakan kehadiran Tuhan, bisa paham apa yang disampaikan dalam khotbah, bisa mengenal Tuhan lebih dekat lah, gitu ya. Yeah. Gitu. Jadi balik lagi ke komitmen kami di awal gitu. Setiap orang bertanya, sebenarnya kita lama-lama gemes juga gitu ketika orang-orang bertanya, kenapa sih nggak ada gantinya? Kenapa sih ini ya? Tapi kayak berdua, saya dan Helga itu memang kita punya komitmen yang kuat gitu. Kalau kita istilahnya kalau kita iman yang nggak kuat, Om, udah jatuh deh gitu. Jatuh dalam artian udah tinggalin gitu. Bisa begitu. Tapi ya kami berdoa tiap minggu kami berdoa, kami memang tujuan kami melayani ya itu tadi gitu. Kami memang ingin sekali memberikan akses ini untuk teman-teman tuli. Karena menurut saya ibadah itu harus bisa dinikmati oleh siapapun, tidak melihat kondisi masing-masing gitu. Terus saya mau cerita. Oh ya, mungkin Om kalau saya boleh cerita gitu ya. Seringkali saya sama Helga itu bisa gonta-ganti ke toilet hanya karena kita tersentuh dengan khotbahnya atau lagunya, gitu. Jadi kita sedang menjuru bahasakan lagu misalnya, atau kita sedang menjuru bahasakan khotbah gitu ya. Habis itu kita gantian tuh, coba mau ke toilet duluan, karena kita lagi mewek-meweknya gitu, karena ngerasa kok ini kayak khotbahnya pas banget ya gitu, atau ini kok seperti Tuhan lagi berbicara sama kita. Jadi sebenarnya lewat juru bahasa isyarat ini, kami pun, bukan hanya teman tuli, kami pun yang menjuru bahasakan ikut tersentuh. Kayak ada berkat khusus gitu. Kalau boleh bilang iya, betul. Karena kalau saya boleh jujur Om gitu, saya kan di GKI Pondok Indah udah lama ya. Saya ikut paduan suara iya dulu. Saya ikut remaja iya. Maksudnya saya melayani lah di beberapa tempat. Tidak semengena ketika saya pelayanan sekarang. Itu kalau boleh saya bilang ya. Ajaib sih. Ajaib ya. Tapi sorry, saya potong sedikit boleh? Boleh Om, boleh. Jadi tadi menarik ini pernyataan dari Kania yang mengatakan bahwa tidak bicara soal penghalang, tidak bicara soal kebosanan, tidak bicara soal kejenuhan, tapi bicara tentang komitmen. Ya. Jadi kejenuhan, kebosanan pasti ada. Siapa sih orang yang nggak punya hal seperti itu? Tapi ini pelayanan dan komitmen itu harus berjalan bersama. Begitu ya, Kania, betul ya. Jadi siapapun, apalagi kalau remaja atau pemuda ya, kan waktunya sebetulnya lebih banyak untuk yang lain, begitu ya. Betul. Sehingga ketika mau melayani, ya tadi ya syaratnya sebetulnya syarat pribadi ya, supaya betul-betul ada komitmen ya. Karena menurut saya tadi kan Kania mengatakan bahwa setelah pelayanan di juru bahasa isyarat ini lalu tersentuh begitu. Nah, apakah karena di juru bahasa isyarat atau karena komitmen? Kan gitu ya. Karena siapapun kan bisa melayani ya, tapi misalnya waktu Kania ikut melayani di sekolah minggu atau di KUR atau di paduan suara, tapi komitmennya kurang misalnya gitu ya. Entah kenapa begitu, mungkin cuma ikut-ikutan, tapi begitu di juru bahasa isyarat itu punya komitmen yang tinggi gitu. Sehingga disitulah dirasakan berkat. Ya, ada berkat dalam pelayanan gitu ya. Kayak diberkati disitulah mendapatkan sesuatu. Betul kayak gitu? Iya benar. Karena kebetulan pas banget Om. Baru tadi pagi itu setelah kami pelayanan itu baru kita ngomongin soal komitmen. Karena kan akan lanjut ke, maksudnya ini tahun depan masih online apa enggak, masih dengan kami juga sedang mementori, termasuk Andrew juga ya, mementori beberapa teman-teman. Itu saya lihat perjalanan mereka juga, saya bilang ini benar karena komitmen. Jadi dan bagaimana Tuhan menempatkan kita di pelayanan ini gitu ya. Tuhan menempatkan kita di pelayanan ini dan Tuhan mau lihat nih komitmennya sampai mana kan gitu. Kalau yang saya lihat ya gitu. Dan benar-benar ya komitmennya bukan hanya yaudah deh aku mau melayani juru bahasa isyarat. Udah tiap minggu. Tapi
ada something yang kita dapat gitu. Ada something yang kita dapat, ada apa namanya, kebahagiaan tersendiri, melihat teman-teman tuli bisa paham. Walaupun awal-awal takut Om, takut salah. Karena apalagi menerjemahkan khotbah ya. Gitu. Pengalaman saya yang mungkin saya bisa ceritakan tentang pengalaman khotbah adalah menjurubacakan orasi Pendeta Yowas Adi Prasetya. Waktu beliau profesor ya di STT, itu sekali-kalinya saya ke STT dengan kondisi waktu itu pertama kali kalau nggak salah ya, pelantikan peneguhan profesor, tapi ada tersedia juru bahasa isyarat, itu pertama kali kalau nggak salah. Itu ya seperti Bapak tahu sendiri, bahasanya Pendeta Yowas suka unik gitu ya. Dan itu saya tanpa persiapan ceritanya, karena saya pikir, saya bukan bagian itu. Ternyata pas saya duduk, loh kok bagian ini, dengan Pendeta Yowas kalau lagi ngomong dengan wah gitu kan, saking berkoar-koar, cepet Pak Om ngomongnya gitu, kayak wah, nah panik saya, dan panik saya nggak bisa kemana-mana. Dan ya itu pengalaman yang luar biasa, karena saya ingat banget setelah itu tuh, wah, kepala saya tuh kayak pengen gitu, saking bahasanya tuh wah gitu. Tapi menurut saya itu sebuah pengalaman yang mungkin jarang terjadi ya, karena kan yang jadi profesor jarang-jarang, kedua sekalinya bikin orasi agak wah gitu. Oke, jadi itu pengecualian itu lah pengalaman ya. Itu pengalaman yang itu menurut saya nggak akan pernah lupa itu, karena itu saya ingat banget, itu persis setelah hari ulang tahun saya ingat pagi-pagi di telepon gitu ya, untuk jangan lupa ya kamu hari ini jadi juru bahasa isyarat di STT. Iya, ternyata pas saya sampai sana, saya adalah satu-satunya anggota GKI Pondok Indah yang mana dari juru bahasa isyarat merangkap sebagai pemberi bingkisan untuk Pak Yowas. Jadi wah, jadi udah double up gitu kan Om. Nah pas itu orasi itu nggak akan saya lupakan, dengan bahasa yang luar biasa. Kondisinya di STT adalah sound systemnya tuh agak gitu Om, agak kurang bagus gitu ya. Jadi kita kurang, nggak bisa mendengar juga, nggak bisa mendengar dengan jelas. Nah itu mungkin tantangan ya Om. Tantangannya di situ. Akhirnya Helga menjadi telinga kedua saya. Saya ingat banget Helga di depan yang apa yang dia dengar dari sebelah speaker yang saya nggak dengar, dia coba menerjemahkan ke saya, sehingga saya copy apa yang Helga terjemahin untuk disampaikan di video, di rekaman waktu itu gitu. Itu yang ya. Itu hal-hal yang ya katakanlah tantangan yang tidak diduga-duga ya, sesuatu yang nggak diduga. Mestinya kalau kayak gitu harus diberitahukan dulu ya, kira-kira nanti akan ada kosakata yang aneh atau yang perlu penjelasan begitu. Ya, tapi bisa mengatasi itu ya. Baik, Puji Tuhan teratasi. Oke. Saya kembali ke Andrew nih, ya. Jadi kembali ke Andrew. Jadi tadi kan Andrew mengatakan bahwa setelah punya kesempatan untuk langsung bisa mendengarkan khotbah ya melalui bahasa isyarat ini, disitulah mulai ada rasa tersentuh, mulai memahami begitu ya, apa sih yang diomongkan sama orang ini misalnya gitu. Tapi yang namanya juru bicara kan kadang-kadang ada kekeliruan begitu ya, misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu. Itu gimana tuh kira-kira? Apa is okay, nggak ada masalah gitu, kita ngerti semuanya, bisa dipahami dengan baik misalnya gitu. Kira-kira Andrew dan teman-teman ya, mungkin ada komunitasnya gitu ya, pernah ngobrol-ngobrol soal ini? Terkait dengan hal itu, sebenarnya dalam proses penjuru bahasa isyaratan tentu harus terus berlangsung ya. Kami tidak bisa memberhentikan JBI bertugas pada saat proses itu berlangsung. Setelah kebaktian atau ibadah selesai, maka ada evaluasi yang diberikan oleh klien atau tuli pada saat itu. Kita ambil contoh, bisa juga JBI-nya bertanya apa yang tidak dipahami
Lalu kami saling konfirmasi penggunaan istilah atau kosakata yang digunakan. Kami pun akan membantu dalam memperbaiki dan memberikan informasi yang benar, kosakata yang benar. Jadi ada evaluasi di akhir pembagian. Ada interaksi juga ya. Ya. Ya benar seperti itu. Ada interaksi juga. Ya. Oke. Kan ada komunitasnya, Andrew ya. Jadi Sahabat Tuli ini kan ada komunitasnya. Apa tanggapannya mereka? Karena saya pikir dengan online ini jadi bisa mendunia, katakanlah begitu ya. Jadi banyak orang juga jadi bisa memahami. Saya nggak tahu kalau misalnya untuk bahasa isyarat ini apakah ini internasional atau kalau Indonesia ya Indonesia aja gitu. Bahasa isyarat ini ada beragam, ada variasinya di berbagai tempat. Tidak mungkin satu dunia ini dengan satu bahasa isyarat yang sama. Kalau di Indonesia ada bahasa isyarat Indonesia, di Inggris ada British Sign Language, dan ketika kita tidak bisa, seperti halnya orang dengar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di negara masing-masing. Konsepnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia, kami menggunakan Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Tapi ketika komunitas studi di Amerika, mereka pakai bahasa isyarat Amerika, yang di Spanyol pakai bahasa isyarat Spanyol, di Australia seperti itu. Ya, jadi tidak bisa disamakan, atau mungkin seperti halnya di Indonesia ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Bali, dan bahasa lisan lainnya. Begitu juga dengan bahasa isyarat yang ada di Indonesia, ada bahasa isyarat di berbagai daerah. Seperti bahasa isyarat di Jakarta, terima kasih seperti ini. Kalau di Jawa Barat, terima kasihnya seperti ini. Oh ya. Bisa ada variasinya. Ya. Jadi Ada kalau variasi. di Bali seperti ini untuk mewali. Jadi berbeda dari satu bahasa ke bahasa lainnya, termasuk bahasa isyarat. Ya. Oke, berarti kalau gitu pas hari Minggu itu dalam ibadah kan bahasa Indonesia ya. Ini karena online pastinya juga banyak ya komunitas sahabat tuli yang bisa mendengarkan ya di daerah dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Andrew ya? Bisa, pendeta, pasti bisa. Ya, di dalam secara alamiah mereka bisa memahami bahasa isyarat yang diproduksi. Karena secara nasional, kalau kita lihat, mungkin ibadah di sini pakai bahasa isyarat Jakarta. Tapi yang melihat itu dari berbagai daerah. Tapi mereka bisa tetap tersentuh, walaupun penggunaan bahasa isyarat lebih ke bahasa isyarat Jakarta. Dan ini menjadi jadi kalau misalnya komunitas lain melihat, jadi sebenarnya ketika ada umat dari daerah lain melihat ibadah yang ada di Jakarta dengan bahasa isyarat Jakarta, ini jadi menjadi kesempatan mereka juga belajar bahasa isyarat baru sebenarnya. Dan bisa sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini menjadi role model untuk pelaksanaan ibadah di tempat mereka masing-masing. Oh, oke. Itu penularan yang baik ya. Artinya bisa memberikan ya semacam tadi ya, ada pola begitu ya yang bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Nah, ini mungkin terkait dengan ini kelanjutannya ya, saya nggak tahu sih, saya berimajinasi saja begitu ya. Kalau sekarang kan Andrew ikut melayani juga ya, ikut melayani, membantu teman-teman berlatih juru bahasa isyarat, betul ya? Ikut bantu di situ ya? Ya, benar. Ya. Saya mendukung dalam mendorong untuk peningkatan SDM juru bahasa isyarat. Nggak akan satu ketika Andrew belajar teologi ya gitu, jadi bisa menjadi pembawa firman. Saya belum ada rencana seperti itu.
Ya, karena tadi seperti yang kakak bilang kan ada budaya begitu ya. Ada budaya yang kadang-kadang agak sulit untuk diterjemahkan walaupun seseorang mengetahui tentang bahasa isyarat. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau dari komunitas eh, sahabat tuli muncul seseorang yang bisa membawakan firman Tuhan, ini pastinya mungkin juga akan lebih menyentuh gitu ya, kira-kira. Ya, sebenarnya pendeta tuli untuk di Indonesia sudah ada. Oh, Namanya adalah Pak Asing. hmm, hmm. Dan pada saat ini beliau memimpin di Sungai Yordan. Itu ada beliau. Tapi kalau saya terkait untuk mengikuti pendidikan kependetaan, Ya, ya. Ini cuma perkembangannya kan namanya juga uh, seseorang kan bisa dipanggil dengan cara apapun gitu, ya. Jadi, nah ini menarik sekali ya. Ini uh, saya sebetulnya saya akan melihatnya dalam ruang pelayanan. Kembali ke situ tadi ya, Kani ya. Jadi balik kepada hal pelayanan tadi itu. Karena saya melihat ini adalah bidang pelayanan yang pengecualian. Ya, kalau misalnya paduan suara atau mateto atau guru sekolah minggu, sepertinya memang itu juga butuh komitmen ya. Tapi mungkin itu hal yang sudah tradisional lah, sudah biasa begitu. Sementara kan ini hal yang baru. Nah, sekarang saya lihat cukup banyak juga yang antusias begitu. Ya, belajar lah. Saya lihat sekarang ada beberapa orang yang juga ikut dalam ibadah, ikut membantu ya dalam pelayanan bahasa isyarat. Eh, Boleh tahu nggak kira-kira motivasi atau keinginan mereka ini karena melihat lalu pengen pengen melakukan itu atau ya sekedar sudahlah saya ikut melayani gitu. Oke, kalau untuk teman-teman yang mungkin udah beberapa kali ya Om ya, magang gitu. Kalau kita bilangnya, kalau di tim produksi bilangnya magang. Itu mereka, nah balik lagi Om yang tadi saya bilang tentang pelayanan dan komitmen. Jadi waktu itu pertama-tamanya itu belajarnya mereka 15 orang. Satu kelas waktu itu. Saya ingat bulan November tahun lalu, Oktober, November tahun lalu. Nah, di situ kita melihat, karena kan waktu itu saya dipanggil sama Mabit Ibadah membertanya, karena waktu itu keperluan SDM ya, keperluan SDM di mana mereka kayaknya melihat kami bertiga tuh udah yang kayaknya harus ada SDM lagi nih, kasihan kalau misal, bukan kasihan sih, lebih ke mungkin tenaga kami, karena kan kami bertiga waktu itu Natal full dan segala macam. Nah itu akhirnya kita buat kelas bahasa isyarat waktu itu. Nah dari 15 orang itu Om, kita menilai, kita yang mungkin belajarnya sudah lebih lama, kita menilai bukan berarti kita judging, no, kita melihat komitmen mereka sampai mana gitu. Kita kalau misalnya orang belajar, siapapun bisa belajar bahasa isyarat, tapi balik lagi ke komitmen itu Om. Kalau belajar bahasa isyarat tujuannya cuma, oh iya pengen aja belajar bahasa isyarat karena belajar bahasa isyarat seru, tapi tidak dipakai, ya percuma. Akan Kan hilang gitu. juga. Akan hilang juga gitu. Karena waktu itu saya tuh harapan saya adalah teman-teman ini bisa ketemu langsung sama teman-teman tuli. Tapi pada saat itu tidak mungkin kan karena pandemi. Jadi ketemunya hanya via Zoom, video call, dan mereka waktu itu kan masih ragu, masih masih ragu untuk nggak apa-apa ya kita telepon teman tuli langsung untuk nanya isyarat atau untuk apa gitu. Karena kan kita biasa dengan telepon. Tapi kalau ini kan video call gitu. Jadi mereka harus beradaptasi dengan hal itu waktu itu. Sampai akhirnya di bulan Maret tahun ini saya kejar lagi sama Mabit Ibadah, ayo nih siapa yang udah bisa paling tidak maju deh gitu.
wow itu rebutan, bukan rebutan dalam artian, saya mau enggak. Rebutan kita suruh sih tepatnya Om, lebih ke kita minta akhirnya sama mereka, ayo udah pada siap belum? Gitu. Dengan mereka sudah belajar 10 kali pertemuan, dan pada saat itu mereka harus datang ke gereja untuk memperhatikan kami, saya dan Helga waktu itu yang bertugas, harus dilihat bagaimana cara menerjemahkan sebuah ibadah, menjurubahasakan sebuah ibadah gitu. Udah, dari 15 orang kepilih 7 yang memang sudah kita perhatikan tiap minggu. Kan kami ada persiapan ibadah minggu ya Om, setiap hari Selasa. Iya. Itu yang dari 15 yang datang 7 nih yang rajin banget gitu. Nah, yang rajin banget sampai pada akhirnya mencapai keputusan mereka harus punya sertifikat. Bukan hanya belajar bahasa isyarat tanpa sertifikat, no, harus ada sertifikatnya kalau memang mau terus untuk pelayanan ini gitu kan. Udah, jadi dalam mereka baru selesai ujian minggu lalu. Jadi, wah itu menurut saya itu perjalanan yang panjang sehingga saya, Helga, Dea itu melihat sekali komitmen mereka itu benar-benar nggak main-main nih. Gitu. Bahkan ada yang sampai ada yang ngomong gitu ya, salah satu dari mereka, kalau saya udah sampai level 3 saya mau di TV katanya gitu. Saya mau masuk TV katanya gitu. Saya mau gitu kan. Dan di situ saya melihat bahwa oke, komitmen mereka nggak main-main. Jadi sebenarnya kalau Om tanya gitu ya, gimana sih prosesnya, gimana sih ininya, kami melihat itu. Komitmen itu nomor satu. Karena komitmen. Iya, karena banyak Om, apalagi saat ini ya, di mana bahasa isyarat itu lagi marak-maraknya, lagi orang tuh pengen banget deh tahu tentang bahasa isyarat, pengen belajar bahasa isyarat. Tapi udah, kalau pengen belajar bahasa isyarat, sampai mana gitu kan? Oh iya mau level 1, level 2, level 3. Udah sampai level 3 terus nggak dipakai. Ya percuma. Nggak ada hasilnya dong gitu kan. Maksudnya nggak ada hasilnya untuk apa yang kalian bisa buat dari level 3 ini. Hasil level 3 dengan sertifikat kalian bisa membantu teman tuli dalam misalnya memberikan akses di gereja bisa, memberikan akses di mana-mana bisa gitu. Dan menurut saya itu sih yang benar-benar menurut saya kuat di kita, di teman-teman di tim JBI saat ini adalah ya komitmen. Itu kelihatan banget Om. Kuatnya keinginan mereka untuk belajar, bukan hanya belajar sebatas belajar kata-kata gitu ya. Oh ya kata ini enggak. Tapi akhirnya mereka belajar untuk memahami, terutama khotbah sapaan kasih yang bulan ini. Itu mereka benar-benar wah, saya amazed sih jujur melihatnya. Luar biasa ya. Luar biasa, betul. Oke, saya kira udah cukup banyak nih ya. Aku mau tanyain sedikit lagi, boleh mungkin agak sedikit keluar dari pelayanan untuk Andrew ya. Ini kan bagaimanapun saat ini kan generasi Andrew nggak lepas dari generasi milenial atau bahkan generasi Z. Nah, ini kan tentu juga tidak lepas dari konteks perkembangan teknologi. Ya, saya itu saya nulis buku Semeleh ya. Lalu ada sahabat tuli yang minta izin sama saya untuk mau mengutip beberapa kalimat atau cerita dari buku Semeleh, dan saya tanya untuk apa? Kami mau bikin semacam sandiwara atau apa gitu ya, satu film. Saya nggak tahu apakah kemudian itu di-upload ke YouTube atau apa, saya nggak tahu. Tapi gimana? Apakah juga dengan dunia YouTube dan lain sebagainya itu akrab juga gitu? Terkait dengan penggunaan kata YouTube, kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang dan dulu memang berbeda dan sudah berubah. Sebagian dari kami kalau kita bicara tentang konteks kanal YouTube ya, mereka biasanya hanya memanfaatkan untuk menonton film saja contohnya, atau misalnya mereka jika tidak memahami tidak semua komunitas tuli itu benar-benar familiar dengan apa yang disampaikan di kanal YouTube misalnya, mungkin 80% saja.
yang mereka bisa menikmatinya, sisanya tidak terlalu terdampak. Kalau saya pribadi, misalnya ada informasi-informasi yang disebar di antara kami dengan menyebarkan link, lalu mereka ada yang tidak familiar ketika mereka menerima tautan atau link YouTube bahwa ini harus dipencet untuk biasa. Ada yang tidak familiar, tapi ada juga yang familiar dengan penggunaan hal-hal seperti itu. Ya, ya. Ya, artinya juga mungkin kan sekarang ini paling banyak ya media Instagram, YouTube atau Facebook misalnya gitu ya, yang untuk juga memperkenalkan tentang komunitas sahabat ya, sahabat tuli ini ya. Saya nggak tahu, makanya tadi saya pikir kan tidak harus bicara kan ya, bisa juga melalui bahasa isyarat atau melalui imajinasi dan lain sebagainya gitu. Pernah terpikir ke sana nggak ya? Oh, mohon maaf pendeta, saya kurang mengerti pertanyaannya. Boleh diulang? Oke, maaf. Jadi kalau di YouTube itu kan ada yang tidak harus bicara kan, tidak harus bicara. Tapi menurut saya yang sangat dibutuhkan imajinasi seseorang. Nah, saya pikir ini adalah salah satu kesempatan untuk mengungkapkan isi hati atau pemikiran melalui tadi ya film atau apa misalnya gitu ya. Apakah mungkin kayak gitu ya? Soalnya dengan demikian berarti kan jadi akrab dekat dengan dunia teknologi juga. Benar sekali. Untuk penggunaan teknologi ini memang kami lebih banyak memanfaatkan kanal Instagram, lebih banyak menggunakan live Instagram dalam melakukan kegiatan. Dengan penggunaan live Instagram ini biasanya diperlihatkan interaksi antara tuli yang satu dengan yang lain. Jadi itu juga tuli-tuli ini berinteraksi dengan santai melalui live Instagram tersebut. Dan percakapan ini tidak hanya dinikmati tuli di satu kota dan tidak hanya diikuti oleh tuli satu kota, tapi dari berbagai belahan dunia. Dan mereka rata-rata menggunakan live Instagram. Kalau YouTube mungkin tidak terlalu sering. Saya sendiri jarang mengakses YouTube. Selain Instagram, yang kuat juga yang digunakan adalah TikTok. Ya, penggunaan TikTok, karena TikTok kan juga bisa nyambung ke Instagram. Dan penggunaan bahasa isyarat atau tarian segala macam itu bisa menggunakan dua kanal itu. Maaf. Jadi edukasi bisa dilakukan lewat situ. Jadi dua kanal ini pendeta yang lebih sering digunakan oleh komunitas tuli. Untuk YouTube sendiri jarang. Ya berarti kan artinya tidak ketinggalan lah ya. Jadi kan hal-hal yang paling aktual muncul di media itu tadi ya, beberapa media Instagram dan lain sebagainya itu. Oke, mungkin pelan-pelan kita mau mengakhiri ya. Saya ini keasikan nanti. Waktunya juga. Saya terima kasih sekali sudah dibantu begitu ya untuk hadir, dan ini saya kira Anda juga akan banyak yang tahu jadinya ya. Oh, di balik layar, di belakang layar ini apa yang terjadi ya, kesulitan-kesulitan, hambatan dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk yang terakhir, apakah nanti saya akan urut ya, dari Andrew ada pesan atau apa ya, ada sesuatu harapan atau pesan yang mau disampaikan gitu? Ya, pesan saya untuk yang menyaksikan nanti adalah kami berharap bahwa terkait dengan situasi gereja itu dalam layanan di gereja, saya pikir saya berharap inklusivitas itu boleh terwujud dalam layanan di gereja. Jadi saya berharap semua bisa berbahasa isyarat, tapi tidak ada pemaksaan untuk menggunakan bahasa isyarat secara penuh ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari ketika kita melihat umat tuli yang hadir, kita bisa mulai menyapa mereka dengan ucapan shalom, atau selamat pagi dalam bahasa isyarat, atau selamat hari Minggu dalam bahasa isyarat. Isyarat-isyarat sederhana seperti itu. Dengan adanya sapaan dalam bahasa isyarat itu, tuli akan merasa diterima di gereja. Atau kalau mungkin dalam khotbah
juga ada diselipkan penggunaan sedikit bahasa isyarat. Oke. Seperti yang mungkin disampaikan Pendeta Tumpal Tobing sudah belajar kadang-kadang di khotbah menyampaikan shalom, selamat pagi dalam bahasa isyarat. Atau ketika di awal ada gerakan-gerakan isyarat yang ditunjukkan. Di awal ibadah bisa dengan bahasa isyarat, lalu di bagian akhir pendeta dan penatua atau yang membaca warta, ya, penatua yang mungkin PL 1 atau 2 bisa jadi bisa memberikan kesempatan kepada penatua yang pada saat itu sedang bertugas atau majelis bidang tertentu untuk sedikit berisyarat. Jadi tidak full di JBI-nya, tapi bisa sedikit memberikan kesempatan bagi penatua untuk berisyarat untuk istilah-istilah tertentu. Sehingga sahabat tuli atau umat tuli pun bisa melihat bahwa mereka ini menunjukkan keberterimaan dan inklusivitas itu sendiri di gereja. Selain itu juga dibutuhkan kelas bahasa isyarat. Dengan demikian, adanya juga penyadaran akan keberadaan umat tuli yang ada di sana. Perlu adanya penerimaan, dan kita juga sama-sama. Oke, jadi selain itu juga adanya sikap, dengan adanya penyadaran tersebut, maka ada sikap saling menghargai dari antara orang tuli dan orang dengar. Itu juga perlu ditumbuhkan, dan saya berharap sikap saling menghargai atau respect itu datang dari kedua belah pihak. Nah, hal ini bisa dimulai dari adanya kelas bahasa isyarat tersebut. Ya, selain itu juga dibutuhkan adanya pemaparan terkait deaf awareness. Jadi, terima kasih Pendeta karena juga sudah mau untuk berisyarat bagi kami. Saya bisa ini. Amin. Tidak apa-apa, satu gerakan itu sudah cukup untuk satu waktu. Ya, saya kira ini penting ya, apa namanya pesan. Pesan ini saya kira sangat penting sekali. Tadi ya, bahwa di tengah-tengah kita nih ada loh, ada sahabat dengan budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kan gitu ya. Tetapi mereka tetap mau berkomunikasi dan kita juga harus mau berkomunikasi. Kalau tadi kan Kania mengatakan, takutnya orang kan kalau melayani di situ kan ada komitmen gitu ya. Nah ini kan lebih kepada komitmen untuk terbuka, berkomunikasi, lebih ke arah situ mungkin. Jadi bukan semata-mata harus melayani di bahasa isyarat, kan berat ya kalau harus tahu banyak hal gitu ya. Tapi kalau seperti yang tadi Andrew katakan, ya sekedar kita bisa bersapa, sekedar memahami satu dengan yang lain. Ya lama-lama kan kita jadi saling belajar juga kan. Seperti belajar bahasa asing kan gitu juga ya. Pokoknya kita ngomong dulu aja. Nanti baru dikasih tahu yang benar yang mana kan gitu. Baik, Yes, terima kasih Andrew. Mungkin dari Kania. Dari Kania ada pesan? Kalau dari saya ya sama kayak mungkin menyambung dari Andrew malah ya Pak. Ya, saya berharap gereja bukan hanya di GKI Pondok Indah, GKI Kebayoran Baru, tapi bisa lebih banyak lagi gereja yang inklusif dan paling sesederhana mungkin bisa ya jadi lupa. Ya paling ya jadi mungkin kalau dari saya berharap gereja lebih inklusif. Tidak kaget kalau ketemu sahabat tuli yang hadir, karena banyak, terutama masyarakat ya, masih dengan stigma kaget dengan teman tuli. Bingung mau komunikasinya gimana. Ya, tapi betul. Bisa dengan halo, bisa dengan isyarat dasar seperti yang tadi Andrew bilang, bisa dengan tulisan. Kita sekarang punya smartphone, bisa tinggal tulis mereka baca gitu ya. Teman-teman tuli bukan berarti tidak bisa baca hal yang sama seperti kita. They can do anything, but in different kind of communication. Gitu. Itu yang saya selalu bilang. Dan ya seperti yang tadi Andrew sampaikan sedikit,
Ya, semoga semakin banyak SDM juru bahasa isyarat di gereja ya, Amin. Ya. karena semakin banyak. Ya, terus Andrew mau nambah lagi, Pak. Oh ya, Ya, ya. ya terkait dengan SDM ini, saya juga berharap jemaat juga bisa, selain adanya JBI, jemaat juga bisa berinteraksi dengan teman tuli. Lebih baik lagi kalau misalnya ketika kita tidak mengerti, kita mulai interaksi, seperti yang Kania sampaikan tadi, kita mungkin tidak mengerti isyaratnya, kita bisa menggunakan ponsel pintar kita. Jadi tidak ada hambatan karena sekarang sudah ada teknologi yang bisa membantu dalam penyampaian. Nah, terkait dengan SDM juru bahasa isyarat, saya berpikir sering sekali umat tuli ini hanya menyaksikan apa yang disampaikan, tapi tidak merasa ikut melayani. Jadi bisa juga adanya SDM juru bahasa isyarat tuli yang juga turut melayani. Jadi adanya JBI tuli. Jadi umat tuli tidak hanya menerima layanan itu, tetapi juga melakukan pelayanan tersebut. Karena kalau hanya duduk dan menerima pelayanan itu, mungkin merasa tidak turut melayani. Jadi adanya keseimbangan di sini, pemberian kesempatan juga bagi tuli untuk turut melayani. Mungkin tidak melayani sebagai JBI, tapi bisa dengan peran lain, pelibatan tuli. Saya berharap juga selain itu SDM untuk juru bahasa isyarat pun semakin bertambah ke depannya. Amin. 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 Ya. Jadi maksudnya keterlibatan ya, lebih pada keterlibatan. Dan itu saya kira ide Benar. atau gagasan yang bagus ya menurut saya. Karena itu berarti ketika terlibat kan mau nggak mau ada komunikasi. Mau nggak mau kan. Jadi Itu saya mungkin juga bisa saya tambahin tuh Pak, bisa saya tambahin sedikit Pak, ya. mengenai keterlibatan teman tuli itu ya. Itu yang rencananya akan dimulai di Natal GKI Natal 2021. Karena kita melibatkan teman tuli sebagai panitia Natal tahun ini, sehingga itu tidak pernah terjadi di GKI Pondok Indah. Belum pernah gitu. Jadi itu menurut saya sebuah kemajuan yang luar biasa, di mana kita benar-benar melibatkan teman tuli untuk melayani, bukan hanya dilayani. Selama ini kan kita melayani teman tuli gitu ya, tapi kali ini teman tuli ikut melayani, ikut terlibat, sehingga ada kesetaraan di situ, gitu, bahwa ya membuka mata jemaat juga bagaimana ya ini gitu, ketika kita melibatkan teman tuli dalam sebuah kepanitiaan, kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara apapun. Bukan hanya bergantung dengan juru bahasa isyarat. Iya, juru bahasa isyarat ada. Tapi kan kalau misalnya tidak ada juru bahasa isyarat misalnya, mereka harus bisa komunikasi dong. Kayak pakai teks atau pakai apa, bisa dengan cara-cara yang lain. Dan itu menurut saya salah satu pencapaian yang luar biasa. Sehingga menjadi setara gitu. Antara tuli dan dengar itu, ya kami setara gitu. Ya, saya kira perlu juga nih ada komisi pelayanan sahabat tuli ya, maksud saya. Jadi kita pun bisa langsung belajar gitu loh. Ya, ketika melayani kan jadi nggak cuma sekedar siapa mau kursus nih, bukan gitu. Jadi sekaligus kan tadi Kania mengatakan keterlibatan. Nah, kalau keterlibatan berarti kan dua sisi kan, ketika mempersiapkannya dan siapa yang mau ikut ambil bagian di situ, itu kan bisa langsung belajar ya. Saya ingat waktu belajar bahasa asing, yang paling cepat ya langsung terlibat di dalamnya, langsung ngomong. Kayak tadi misalnya, saya nggak ngerti, mau ini lapar ya, paling pegang-pegang perut kan, itu kan, oh nanti dikasih tahu, oh lapar tuh ini kan gitu. Ini kan lebih cepat begitu ya, ketika ada semacam apa ya, tempat atau wadahnya gitu. Ini saya kira mungkin ide-ide ya, ide-ide ke Boleh Om, depan. nanti abis ini kita sampaikan ya tuh komisi, kayaknya perlu. Benar, serius itu, betul, bagus itu. Ya. Ini dari kakak ada sesuatu juga yang mau ya. Ada sesuatu atau masih pesan ya? Enggak sih, pendeta. Enggak ya. Oke.
Baik, terima kasih sekali. Ya, saya senang sekali punya kesempatan yang sangat spesial untuk saya. Soalnya lama sekali saya bertanya-tanya sebetulnya. Ya, minta maaf, saya harus mengakui ya bahwa ini untuk saya sesuatu yang baru gitu. Dan untuk saya juga menjadi satu kekaguman ya, seperti Tania, Elga, ya, kakak yang ikut bantu pelayanan ini, itu ya, komitmennya kan harus tinggi begitu ya. Dan itu pasti kan ada hal-hal yang dikorbankan sebagai anak muda. Tetapi seperti tadi ya, ketika melayani ini juga mendapatkan banyak berkat begitu ya, itu juga hal yang luar biasa menurut saya. Jadi mudah-mudahan percakapan kita ini juga bisa memotivasi. Tidak mesti harus jadi juru bicara, enggak. Satu, yang pertama terjadi komunikasi, ya, terjadi komunikasi antara sahabat tuli ya dan jemaat gitu ya. Lalu kemudian yang kedua mungkin juga ada komisi ya kalau ada, atau wadah lah gitu untuk pelayanan bersama. Ya. Kemudian ya hal yang ketiga tadi ya berkaitan dengan mau pelayanan apa saja, yang sangat penting komitmennya dulu. Ya, kalau ada komitmen, ya mau pelayanan apa saja, itu pasti bisa berjalan dengan baik lah. Menghadapi tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya itu nggak ada masalah gitu, karena memang sudah komit gitu. Tapi gini ya. Aku tadi baru mau nyampein lagi sebenarnya Om luar biasa sekali karena waktu Om emeritasi tuh pertama kali juga itu ada JBI itu. Oh gitu ya? Online kan online kan? Iya. Jadi disediakan JBI dari awal sampai akhir ya, itu emeritasi Om Tumpal. Itu ya, pas di situ ya? Oh, iya itu yang pas Om joget-joget itu ya Om. Joget-joget. Ada lagi gini-gini. Terus harus ada JBI-nya, kira kita ikut gini-gini. Nanti saya juga pengen ikut deh, ajarin saya untuk bisa berkomunikasi. Tahu-tahu nanti pokoknya paling nggak kesimpulan khotbahnya bisa bisa pakai bahasa isyarat. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, ngobrol, ngopi-ngopi. Mudah-mudahan segera bisa jumpa langsung fisik gitu ya. Amin, kita aminin Om. Saya belajar sekalian nanti biar bisa sama Andrew langsung ngomongnya. Oke, baik, kata Andrew. Ya, makasih kakak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.